Halo semuanya, kenalin, nama aku Alia. Jadi di sini aku mau membagikan sebuah cerita dari buku Sosiologi Sastra yang dikarang oleh Sapardi Djoko Darmono. Buat aku, buku ini terbilang spesial loh, karena aku mendapatkan ini dari hasil tukeran buku di acara tuker tambah virtual yang ketiga yang diadakan oleh Potluck Podcast kemarin di bulan Januari. Aku menukarkan sebuah buku dengan seorang teman yang bernama Kalin. Menurut aku, acara tuker tambah buku ini sangat menarik gitu. Karena aku bisa mendapatkan buku-buku yang bagus, sekaligus berkenalan dengan kawan buku lainnya. Dan kenapa aku pengen menukarkan dengan buku ini? Kebetulan aku ngambil jurusan kuliahnya sosiologi, tapi aku nggak pernah belajar soal sastra. Dan karena ini Eyang Sapardi yang nulis, dan ada teman buku yang menukarkan bukunya, aku langsung DM, dan syukurlah buku ini berjodoh denganku. Buku Sosiologi Sastra memaparkan berbagai pendekatan sastra dengan mempertimbangkan segi-segi kemasyarakatan. Dan segi-segi itu pelajari dalam sosiologi. Bisa dibilang buku ini adalah pengantar singkat yang berisi sebuah gagasan untuk mengenal sastra yang bisa menumbuhkan sikap sosial. Buku ini memiliki beberapa bab, ada soal klasifikasi, ada soal pelopor teori sastra, ada soal sastra dan politik, soal pengarang dan buku, dan juga kasus sastra yang ada di Indonesia. Jadi di buku ini tuh lebih banyak contoh kasus dan juga teori. Teori yang digunakan di sini adalah teorinya sosiologi. Emangnya apa sih hubungan sosiologi sama sastra? Ini yang Sapardi menjelaskan dengan detail dan sederhana. Jadi itu kalau sosiologi dalam sastra membuat kita bisa lebih peka terhadap konteks sosial yang terjadi yang dicerminkan dari sebuah sastra. Karena biasanya pengarang membuat suatu sastra atau karya itu bisa digunakan sebagai kritik atau ingin menyampaikan segala sesuatu yang ada di masyarakat. Misalnya di sini diceritain kalau dulu banget ada sastra dari Eropa. Kayak misalnya sastra dari Eropa Utara tuh kesannya lebih murung dan Eropa Selatan lebih periang. Nah, kenapa bisa begitu ya? Jadi, dari sastra itu kelihatan tentang kondisi sosial yang terjadi di wilayah itu. Terus, ada juga sastra-sastra yang digunakan sebagai sarana kritik dan bahkan memunculkan pergerakan sosial. Misalnya karyanya George Orwell yang berjudul Animal Farm. Atau kalau Indonesianya karyanya Pramudia Anantatur soal bumi manusia. Terus ada bahasan menarik lagi dari sosiologi dan sastra ini, ternyata karya sastra itu gak dinikmati oleh kalangan tertentu aja. Dulu tuh kalangan sosial yang atas, atau disebutnya kelas sosial borjuis. Nah terus pada bagian pengarang dan pembaca, kalangan sosial lainnya baru bisa menikmati sastra setelah ada percetakan dengan harga murah. Dan juga adanya waktu luang, sehingga buku yang kita nikmati dalam hari ini tuh udah ngelewatin peristiwa historis. Begitu pula dengan yang terjadi di Indonesia. Ada juga cerita soal balai pustaka. Mungkin teman-teman udah pernah tahu kali ya. Terus, di sini juga ada cerita yang teorinya dari Karl Marx dan juga teori strukturalis. Jadi kita bisa lebih memahami soal sastra dan kelas sosial. Udah kali ya ceritanya. Di sini dari buku ini aku bisa memahami bahwa dari karya sastra kita juga bisa tahu kondisi sosial yang terjadi di tempat itu dan juga kondisi politiknya. Dan memang karya sastra tidak bisa dilepaskan dari masyarakat. Di sini yang aku suka ceritanya menarik dan setiap bab itu isinya dikit-dikit. Total halamannya sekitar 215 halaman. Jadi buat teman-teman yang suka dengan buku yang bertemakan sastra, tapi juga ada teorinya, mungkin bisa baca buku Sosiologi Sastra. Sekian ceritaku hari ini. Terima kasih yang sudah mendengarkan sejauh ini. Oh iya, kawan-kawan, kalian juga harus cobain program tukar tambah buku virtual ya. Karena bisa jadi kamu bisa nemuin buku yang super menarik, kayak yang aku dapatkan di program ini.